Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Sri Handayani dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas beberapa soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai imbal hasil. Oke, rekan-rekan, imbal hasil atau return atau pengembalian. Oke, return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R. Jessop, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Oke, rekan-rekan, beberapa pengertian return lainnya ada return of equity atau imbal hasil atau atas ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Ada return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan didistribusi dividen. Investor mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran. Ada return on investment atau imbal hasil atas investasi merupakan pembagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Ada return on invested capital atau investasi hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi dengan total kapitalisasi perusahaan. Oke. Return on net worth atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. Ada return atau imbal hasil atas penjualan yang merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Oke, ada risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Bank syariah tidak mengalami risiko suku bunga karena harga atau bridging. Untuk pembiayaan dan pendanaan tidak menggunakan tingkat suku bunga, tetapi kita menghadapi risiko imbal hasil karena secara tidak langsung kita akan menghadapi risiko suku bunga kompetitor di pasar. Antaranya adalah bank konvensional yang menggunakan suku bunga. Oke. Selanjutnya, menurut Hayati Muktiaji dan Setiana dalam bukunya pada tahun 2014 menyebutkan bahwa imbal hasil atau return adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Investor memiliki tujuan utama dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan, yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembali investasi atau return. Para investor umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil karena dengan stabilitas dividen dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga mengurangi ketidakpastian investor dalam memenangkan dananya ke dalam perusahaan. Oke. Nih, ada soal. Oke. Kita akan coba bahas beberapa soal ya. Sebuah produk investasi menawarkan anuitas sebesar 10 juta per tahun seumur hidup yang dimulai dari tahun ke-5. Jika imbal hasil yang diharapkan diasumsikan tetap sebesar 6% per tahun, berapakah nilai sekarang dari investasi tersebut? Oke, A-nya diketahui A-nya berapa? 10 juta, I-nya ada 6%, N ditambah satunya 5. Dengan demikian N-nya itu 4, oke. P sama dengan A per I dibagi dengan 1 ditambah
I pangkat N. Oke. Pepi, kita masukin nilainya 6% dibagi dengan, dibagi dengan 1 ditambah 6% pangkat 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 132 juta 15,10 rupiah ya, rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Contoh present value untuk anuitas biasa katanya. Berapakah nilai sekarang dari arus kas sebesar 10 juta rupiah yang dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 jika imbal hasil yang diharapkan selama periode tersebut adalah 6%. Oke, masukkan ya. Hanya itu 10 juta, I-nya 6%, N-nya 4. Oke, PP sama dengan A per I dikali dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N, oke. PP sama dengan 10 juta dibagi dengan 6%, oke, dikali dengan 1 dikurangi 1 ditambah 6% pangkat 4. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 34.651.056,1 rupiah. Oke. Selanjutnya. Nilai sebesar 34.651.056,1 rupiah ini sama dengan selisih dari contoh tadi ya, contoh soal yang ketiga dan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa anuitas biasa dapat diperoleh dari selisih perpetuitas biasa dan perpetuitas ditunda. Sementara untuk memperoleh persamaan anuitas untuk nilai akan datang atau future value diberikan nilai sekarang. Kita akan menggunakan persamaan dasarnya PP sama dengan FV sama dengan PP. Oke. 1 ditambah I pangkat N sama dengan A per I dikali 1 kurangi 1 ditambah I pangkat negatif N. Oke, dikali dengan 1 ditambah I pangkat negatif N. PP A per I 1 ditambah 1 pangkat negatif N dikurangi 1. Oke. Sekian mungkin pembahasan mengenai imbal hasil yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.